apa kabar? Kita bertemu lagi dalam isu terkini bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membahas isu-isu yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Bapak Presiden, dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu legislatif, banyak informasi yang mengatakan adanya intimidasi dan juga paksaan di daerah untuk memilih salah satu partai politik tertentu. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Saya juga mendengar itu. Saya harus mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa itu tidak dibenarkan. Biarlah rakyat menggunakan kebebasannya untuk memilih partai politik mana nanti yang akan dipilih, dan juga pada saatnya siapa yang diberi mandat untuk memimpin negeri ini sebagai presiden mendatang. Dan ini menunjukkan kualitas demokrasi kita. Saya betul-betul berharap janganlah ada intimidasi, ada paksaan dari siapapun kepada rakyat. Saya ketika berkunjung ke daerah mendengar, Pak, mereka takut sama Pak Bupatinya atau wali kotanya ataupun siapapun. Saya berharap jajaran pemerintah patuhlah kepada ketentuan undang-undang, hormatilah prinsip-prinsip pemilu yang harus fair and free, yaitu jujur dan juga bebas. Saya sungguh berharap pula Bawaslu, Panwaslu, dan semua yang patut menjadi wasit untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan pemaksaan ataupun intimidasi itu. Dan kepada masyarakat atau siapapun yang merasa dipaksa, diintimidasi, ya sampaikan kepada yang lain, apakah kepada pemerintah, apakah tentunya yang paling tepat kepada Bawaslu, Panwaslu, bisa juga kepada media massa. Kita ingin ada transparansi dan tidak ada penyimpangan apapun dalam pemilu yang mestinya makin baik di negeri kita ini dari masa ke masa. Baik, Bapak. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, kita sering mendengar tuduhan kecurangan. Bahkan masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa pemerintah pun bisa curang. Menurut Bapak Presiden, dengan sistem pemilu yang transparan seperti sekarang ini, apakah memang pemerintah itu bisa melakukan kecurangan? Iya, saya juga masih mendengar ya, dan akal sehat kita sulit untuk membenarkan tuduhan pemerintah curang, presiden curang, dan sebagainya. Coba, mari kita pikirkan baik-baik. Dulu barangkali ada yang khawatir kalau pemerintah itu curang karena pemerintah itu satu partai. Menteri-menterinya berasal dari satu partai, gubernur, bupati, wali kota juga satu partai, begitu. Dan bahkan Komisi Pemilihan Umum pun bertanggung jawab kepada presiden. Artinya ada tangan-tangan pemerintah terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian politik bisa saja menggoda, sehingga siapa yang memegang kekuasaan menjadi ya curang lah, sebutlah begitu, tidak fair. Nah sekarang KPU itu tidak di bawah presiden, itu lembaga yang mandiri, yang independen. Tidak ada sama sekali penguasa, katakanlah kalau memang punya niat yang tidak baik, bisa mencampur tangani ataupun mengintervensi yang dilaksanakan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan ini siapa? Menterinya berasal dari hampir semua partai. Gubernur, bupati, dan wali kota, semua partai ada di situ. Jadi kalau ada yang pengen curang, curang untuk siapa? Oleh karena itu saya berharap memang hati-hati untuk menuduh pemerintah curang, jangan-jangan SBY curang dan sebagainya. Itu menyakitkan, dan justru dengan sistem yang transparan seperti ini akan kelihatan nanti apakah ada benih-benih, apakah ada niat-niat untuk berbuat kecurangan. Tapi yang jelas dari saya selama 2 kali mengikuti pemilihan umum 2004 dan 2009, jangankan tindakan untuk melakukan kecurangan, niat pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Oleh karena itu ya kalau memang ada yang tidak berhasil dalam pemilu, ya harus bisa menerima. Jangan cepat-cepat, ini curang, sana curang, sini curang, dan sebagainya. Ini juga menunjukkan kualitas
pemilihan umum kita dan juga tingkat pendidikan politik yang harus kita makin majukan di negeri ini. Baik Bapak, di berbagai kesempatan Bapak selalu mengingatkan agar pemilu 2014 ini selain berlangsung secara jujur dan demokratis, juga aman, tertib, dan lancar. Lebih lanjut Bapak juga selalu mengingatkan agar jangan sampai terjadi kecurangan, kemudian kekerasan dan pengerusakan di mana-mana, baik selama pemilu berlangsung ataupun setelah terjadinya pemilu. Bagaimana menurut Bapak? Itu juga penting, Kausa. Terus terang, alhamdulillah, meskipun di sana sini tetap ada kekurangan, itu biasa, di negara manapun juga begitu, tapi pemilu 2004 itu berjalan baik, pemilu 2009 juga berjalan baik. 2004 dulu presidennya Ibu Megawati, 2009 presidennya saya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kedua pemilu itu contoh. Pemilu yang damai, pemilu yang demokratis, pemilu yang tertib dan lancar. Kita ingin seperti itu berlaku lagi dalam pemilu tahun ini. Mengapa? Di waktu yang lalu ada pemilihan umum yang kemudian diikuti oleh tindakan-tindakan yang anarkis, perusakan-perusakan, kekerasan, dan sebagainya. Bahkan kita sering mendengar dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota masih ada kasus-kasus perusakan ataupun tindakan-tindakan yang anarkis itu. Oleh karena itu, mari sejalan dengan niat kita untuk membuat demokrasi kita makin matang dan berkualitas, siapapun harus siap untuk menerima hasil pemilu, hasil pemilihan presiden. Kalau ada keberatan, ada tuntutan, salurkanlah melalui saluran yang ada, yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang yang sifatnya damai, tertib. Jadi jangan main hakim sendiri, merusak, membakar, anarkistis, dan sebagainya. Itulah yang menurut saya menjadi penting. Alangkah bahagianya bangsa Indonesia kalau pemilu tahun ini lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya dan juga tetap aman atau makin aman dan makin damai, dan hasilnya tentu benar-benar mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat kita. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persiapan pelaksanaan pemilu 2014. Silahkan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.